Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini di minggu yang baru Tuhan boleh berkenan menyertai kami dan membawa kami datang ke tempat ini ke rumah-Mu untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Supaya memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kami mengusahakan seluruh hidup kami. Ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa dan berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Biar Tuhan yang hadir membawa setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Kami berikan seluruh kehidupan kami sebagai pujian dan penyembahan kepada-Mu. Kasih apa yang kami persembahkan pagi hari ini semua berkenan berdoa dan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar? Sampai pagi selamat beribadah. Dan kita pagi hari ini mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur sebab Tuhan begitu setia kita. Anugerahnya dan bantu selama-lamanya. Syukur banyak bersyukur dengan penuh pujian tersuka di hadiratnya.
Pagi hari ini kita bersama-sama masuk hadirat Tuhan, masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Tiada yang lain yang bawa Tuhan selain puji dan sembah kami kepada-Mu. Engkau Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan kemuliaan. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Di tempat kudus-Mu Tuhan.
menyembah Engkau Tuhan di dalam bait. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuji-Mu ya Tuhan. Dengan bersuka cita. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Memuji Allah kita. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Kasih
dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah amalanmu, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sudah yang kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah amalanmu,
Terpujilah Elohim Abraham, haleluya Elohim Ishak dan Yakub. Segala hormat kemuliaan bagi Yehova Elohim Yahweh, Kaulah Allah pencipta langit dan bumi. Segala pujian pengagungan kami kepada Tuhan yang membelah laut Keberau, yang merobohkan tembok Yeriko. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan roti manna selama 40 tahun di padang gurun. Segala hormat kami, pengagungan kepada Allah yang Maha Besar, Yesus Kristus Tuhan yang hidup mengalahkan maut, yang bangkit mengalahkan kuasa dosa. Segala hormat dan pujian kami, segala sembah dan syukur kami, segenap hati dan jiwa kami kepada Tuhan, segenap hati dan jiwa kami kepada Allah. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, jikalau kami ada hari ini, anugerah Allah, firman Allah menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Berfirmanlah Engkau, berfirmanlah Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, penolong, penghibur, Roh Allah yang kudus yang mengajarkan kami akan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami, gembalakanlah kami kepada rumput yang hijau. Tuntunlah langkah kami ke air yang tenang. Segarkanlah jiwa kami, untuk kami menikmati perkataan-perkataan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, izinkan sukacita yang mengisi hati kita dari Tuhan. Izinkan damai sejahtera Allah yang menghiasi batin kita. Amin. Kita sambut firman Allah, karena firman itu adalah Allah. Saudara, kemarin saya suruh anak saya belajar, dan dia belajar ilmu pengetahuan alam dan sambil bertanya, Pak, kalau nanti kiamat, ya itu pertamanya dari jarak matahari ke bumi. Berapa sih jarak matahari ke bumi? Saya bilang sebenarnya ukuran yang kau pelajari itu tidak pasti, karena nggak mungkin kita taruh 1 meteran di matahari terus kita tarik lagi ke bumi. Orang hanya mengukur itu lewat cahaya saja. Ya, siapa yang bisa mendekati matahari langsung meleleh kan? Waduh. Terus dibilang, kalau begitu Tuhan masih baik. Kalau kiamat nanti bagaimana? Ya, kalau kiamat nanti Tuhan izinkan matahari nyenggol bumi aja langsung jadi cair. Terus dia tanya, kenapa tidak terjadi sekarang? Jangan dulu. Kenapa belum terjadi? Saya bilang, masih berlaku firman Tuhan, masih berlaku perkataan Tuhan untuk mengendalikan semua sistem jagat raya. Mungkin bagi kita firman Allah tidak berlaku. Mungkin bagi kita firman Allah tidak bisa mengatur, mengendalikan, mengatur sistem hidup kita atau cara hidup kita. It's okay. Kita memang jubur. Ya. Tapi bintang, matahari, ya semua benda-benda angkasa itu, pada mulanya ketika Allah menciptakan mereka, semua benda-benda itu sampai hari ini, semua yang diciptakan oleh firman Allah, dia masih di bawah kendali dan kuasa firman Allah. Amin. Nah saudara, jadi kalau kiamat bagaimana? Saya bilang sama anak saya, kiamat itu akan terjadi apabila firman Allah sudah diangkat. Firman Allah, ketika firman dikatakan di kitab Amos, ketika firman Allah itu diambil, tidak
lagi di alam ini, bertabrakanlah semuanya itu. Bulan nabrak kita atau kita yang nabrak matahari. Karena dunia. Jadi saudara pikir kalau nanti kiamat Tuhan bilang kiamat, aku tendangi semuanya. Enggak kayak kita marah-marah di rumah, kita pecahin barang. Enggak. Tuhan tarik firman-Nya, Tuhan tarik perkataannya, dan semuanya tidak ada lagi yang mengendalikan. Bintang berjatuhan tak kemana perginya kita tidak tahu. Berhancuran, bertabrakan. Nah semuanya ini, kenapa sekarang sistemnya masih berjalan baik? Kenapa musim masih berjalan baik? Kenapa orbit matahari masih berjalan baik? Karena masih ada firman. Pada mulanya adalah firman. Amin. Saudara, mungkin bagi kita nggak berlaku, tapi sadar. Dan itu juga yang terjadi apabila tidak ada firman Allah dalam kehidupan kita, kacau kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena perkataan Allah itu tidak pernah sia-sia. Ya, kenapa bulan masih rutin? Tapi nanti ketika Allah mengambil firman-Nya, orang akan mencari firman dari gunung ke gunung, dari laut ke laut. Tidak akan ketemu, ya bagaimana mau ketemu? Semuanya sudah berantakan. Tidak ada lagi firman. Jadi ingat ini baik-baik. Jadi kalau nanti terjadi pembinasaan dunia ini, Tuhan cukup tarik firman-Nya kembali. Ya, Tuhan ambil, tidak ada lagi firman Tuhan, kacau semua. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 kita baca, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang penggenapan dari firman Tuhan. Ya, sama-sama Yohanes pasal 1 ayat 1 dan sampai ayat 3. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Saudara, firman itu adalah Allah. Ketika Allah berfirman, maka firman itu akan mencipta. Ya, firman itu akan menghidupkan. Firman itu akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Beda dengan manusia, perkataan yang kita pakai selalu untuk melemahkan. Perkataan yang kita keluarkan selalu kita pakai untuk menjatuhkan. Ya, perkataan yang kita pakai selalu perkataan yang merusak hubungan, yang melemahkan. Perkataan-perkataan yang menghakimi itu sebenarnya gambaran dari kehidupan yang sudah rusak. Karena ketika Allah menciptakan manusia yang segambar dengan Allah, Allah menciptakan manusia yang seturut, yang satu peta dengan Tuhan, adalah orang yang di dalam kehidupannya dia hidup sama dengan firman. Sebagaimana Allah itu bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah, demikian jugalah firman itu harus bersama-sama dengan kita ketika kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Saudara, yang kedua dikatakan di sini bahwa Allah menyebut dirinya firman. Kalau Allah menyebut dirinya kue, ya silakan dimakan. Kalau Allah menyebut dirinya air, berarti untuk diminum.
Kalau Allah menyebut dirinya pakaian, berarti untuk dipakai. Simpel, sederhana. Tapi kalau Allah menyebut dirinya firman, nah berarti itu harus kita dengar selama kita hidup. Berarti itu harus kita dengar selama kita ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti firman itu adalah Allah. Nah, di sini saya menerangkan sedikit bagi kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kuasa dari firman Allah yang semakin hari semakin luntur dari kehidupan kita. Karena kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Ya. Karena orang menilai Tuhan atau orang mengenal Tuhan hanya berdasarkan apa yang Tuhan berikan ke dalam hidupnya. Dan ini akan merusak, akan gampang dirusak oleh iblis. Saya kasih contoh. Ya, saya sudah hidup lama, sudah berkenalan 3 tahun lah dengan Pak Saragi. Sudah saya rasakan kebaikannya, kemurahannya, yang sudah saya tahu, sudah saya nikmat. Oke, 3 tahun kita kenal. Tiba-tiba datanglah satu orang yang belum saya kenal. Tak dari mana lah. Ini perumpamaan. Datanglah dia sama saya, cerita. Kenal sama Pak Saragi, oh kenal. Kemudian dia mulai cerita, oh orangnya begini, dia dulu pernah melakukan ini. Diceritakannya lah yang buruk-buruk tentang Pak Saragi. Pernah gak saudara mengalami itu? Pertanyaan saya, berubah gak penilaian saya sama Pak Saragi? Hati-hati juga ya. Mungkin saya akan cerita sama istri saya, Pak Saragi gini, ada yang bilang. Padahal orang yang bercerita ini saya belum kenal, kebaikannya belum saya rasakan. Ya, saudara. Tapi dengan dia berkata demikian, ada pikiran curiga. Dia akan membunuh. Kalau begitu, gak usah terlalu dekat ya. Rusak hati saya. Terus di mana kebaikan Pak Saragi selama ini yang saya terima? Begitu cepat. Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Begitu cepat Tuhan itu kita lupakan. Jadi kalau kekristenan kita dengan Allah hanya ingin dapat yang baik-baik. Kalau kita menyembah Tuhan hanya untuk dapat yang enak-enak saja. Kalau kita mencari Tuhan hanya untuk dapat berkat-berkat jasmani saja. Nah, saudara, maka ketika ada nanti tantangan, ketika ada ujian, kita akan sangat mudah melupakan Tuhan. Apalagi datang bisikan iblis, ya, apalagi datang perkataan-perkataan dunia. Sehingga makanya perjalanan kekristenan kita adalah sebuah perjalanan yang sia-sia. Nah, satu arti yang mau saya berikan, ada satu dasar dari sifat firman Allah, yaitu firman yang diucapkan Allah itu tidak pernah sia-sia. Perkataan-perkataan yang diperkatakan Allah itu tidak pernah sia-sia. Nah, ini makanya kita harus hati-hati kepada rencana. Makanya ada banyak orang ketika baca Alkitab, kamu akan jadi kepala, tidak jadi ekor, amin, terus digaris atau di stabilo. Good, tidak saya salahkan. Ya, kekayaan dan hormat di tangan kanan, panjang umur di tangan kiri, bagus saudara Likar, oke, mantap. Bahwa malaikat-malaikat akan berkemah di sekelilingmu, bagus. Terus saudara
saudara imani, yes, ini semua janji-janji Tuhan yang hebat-hebat, saudara garis bawahi semua kan? Saudara aminkan, saudara imani, saudara aminkan. Engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Garis lagi. Ada banyak janji-janji Tuhan. Nah, sini saya mau beritahukan. Apakah saudara menghidupi firman Allah? Apakah kita memang menerima firman Allah itu dengan sepenuh hati atau tidak sepenuh hati? Penggenapan firman Allah terjadi dengan pertama, syarat pertama, apakah engkau menerimanya dengan segenap hati? Saya kasih contoh supaya kita tahu firman Allah ini. Jangan hanya kita stabilo garis bawahi terus kita kan udah sepenuh hati, belum ternyata. Ya, saudara, dalam contohnya ini janji Tuhan kepada Yesus di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-30. Apa kata malaikat? Kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan. Apa pendapat saudara ketika janji hebat besar ini disampaikan? Asumsi pemikiran Maria tentang kerajaan, tentang kuasa, tentang siapa Yesus, ekspektasinya besar kan? Dia akan besar, disebut anak Allah, disebut raja, tahtanya akan seperti tahta Daud bapak leluhurnya, dan akan menjadi selama-lamanya. Apa gambaran? Apa konsep? Makanya ketika saudara jangan asal amin-amin firman Allah. Nah, yang seringkali rancanganku ternyata bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Nah, kalau firman Allah ini datang kepada saya, maka saya akan berpikir logis. Oh, tentu raja akan seperti Daud. Tentu dia akan punya kuasa lebih hebat dari Daud. Daud bisa mengalahkan Goliat, berarti dia akan bisa mengalahkan semua musuh. Dan semua bayangan saya tentang raja yang akan datang adalah bayangan-bayangan tentang apa yang akan hebat di tengah-tengah dunia. Kan begitu. Tapi Maria punya kepekaan yang luar biasa. Dia bisa mencerna rencana Allah ini jauh. Dia simpan di hati. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemahaman kita dengan firman Allah. Kalau saudara dibilang Tuhan kamu akan jadi kepala dan ekor, terus kamu langsung bayangkan jadi kapolda, jadi kepala kantor, jadi apa lagi? Ya kan? Oh, ini janji Tuhan. Nah, saudara selalu menilai dari ukuran-ukuran yang begitu kerdil menurut Tuhan. Ya, nah saya tidak salahkan itu satu hal yang lumrah. Makanya di awal tadi saya sampaikan menghidupi firman Allah, oke? Karena kalau ini hanya ditangkap dengan pikiran Allah luar biasa, Yesus akan kecewa. Nah, saudara lihat, ini kan janji Tuhan kan? Kapan ini digenapi? Atau bagaimana cara Bapa di sorga menggenapi janji ini kepada Yesus? Supaya apa yang pernah dikatakan Tuhan kepada Maria, bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi besar, disebut anak Allah, Tuhan mengaruniakan tahta Daud, ia akan menjadi raja. Karena yang terjadi akan terjadi sebaliknya. Nah, inilah ujian tadi, saudara.
Kalau firman Allah kita tidak terima sampai hati kita ini penuh, maka firman Allah itu akan mudah terkuras seperti perumpamaan tadi. Tuhan akan bisa kita buang. Ya, nah lihat, saya adu ayat ini dengan Matius pasal 26. Ayat 50, Matius 26. Sebentar. Ayat 54, tolong kita lihat ya. Apa kata Yesus? Dari ayat 52 saya baca ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ini Yesus yang tadi dibilang raja mau ditangkap di Taman Getsemani, ya. Nah. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Nah, saudara lihat bagaimana firman tadi yang dikatakan kepada Maria itu bisa tergenapi. Kalau Tuhan Yesus hanya petantang petente, aku bisa kalahkan mereka. Kok seorang raja bisa ditangkap di Taman Getsemani hanya dengan tentara-tentara kerdil itu? Dan Yesus pun bisa mengalahkan dengan satu pasukan saja. Tapi bagaimana dengan penggenapan? Firman mana yang akan digenapi? Dan seperti apa proses Allah akan menggenapi Yesus ini? Nah, disinilah kita manusia yang gagal. Betul, firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita cetak, digambar, dipetakan, diimagekan sesuai dengan Tuhan, dan bagaimana perkataan itu berlaku. Nah, kita gagal ketika janji-janji Tuhan yang manis-manis tadi berbenturan dengan sebuah kenyataan. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. By the way, apa katanya? Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, apa firman Allah yang saudara imani? Dia bukan seperti Indomie yang begitu disiram air panas langsung bisa dimakan. Kita pikir begitu. Kita mau yang instan. Kita mau yang langsung jadi. Ya, kita pikir manusia mau jadi langsung tinggal pakai duit jadi. Ini penghalang-penghalang. Ya, saudara ingat zaman-zaman dulu? Saya kayak orang lahir dulu aja ya kan. Tapi satu hal yang saya hargai zaman-zaman dulu, orang mau durian, dia nggak punya uang beli durian, dia harus tanam durian. Kalau dia pengen durian, betul nggak? Dia tunggu itu. Dia taat semua proses. Kalau sekarang mau durian tinggal beli, karena ada uang. Uang bisa menghilangkan nilai-nilai untuk kita masuk dalam proses. Proses tidak mengkhianati hasil. Sekarang kita disuguhkan semua serba instan. Kau mau kerja, oh ya tinggal hubungi siapa. Oh bayarannya kalau mau kerja cangkuknya sekian. Dulu orang mau rambutan
Saya dulu ingat mama saya pengen anak-anaknya makan rambutan, dia tanam rambutan. Dulu ada beberapa pokok rambutan di sini. Jambu-jambu mutiara yang sekarang kita lihat itu mama saya udah tanam waktu kami masih kecil. Dulu tak mutiara namanya, jambu tidak ada biji, itu laku tuh. Tingginya hati si mamaku tuh, walaupun udah tamat SMA. Dibilang orang jambu Bangkok dulu yang sebesar-besar bola, dia sudah tanam. Dulu orang begitu. Orang dulu pengen ikan, dia pergi ke sungai, dia pancing. Taat dia semua sebuah proses. Amin. Kita sekarang enggak. Makanya kecanggihan ini membuat kita tidak juga mau masuk dalam sekolah kehidupan. Jadi ketika Allah berfirman seperti kepada Yesus, jadi raja, engkau akan punya tahta, engkau akan punya kuasa. Nah kita pikir 2 tahun lagi jadi. Nah, di mana letaknya manusia tidak kehidupan kita tidak berjalan beriringan dengan firman. Ingat, firman Allah itu ketika keluar dari mulut Allah itu akan menghidupkan, itu akan membangun, itu akan menopang, akan mengeluarkan akar-akarnya, akan mengeluarkan batang-batangnya, akan mengeluarkan daun-daunnya, baru nanti mengeluarkan buahnya. Nggak langsung berbuah. Nah sekarang kalau ada tanaman, kita akan selalu tergiur, ditanam 2 tahun durian langsung berbuah, nggak perlu di hutan, di pot pun jadi. Secara ilmu pengetahuan rekayasa pertanian bolehlah itu, tetapi jangan kita bawakan ke dalam proses Allah. Makanya bintang, bulan, semua benda-benda langit yang saudara saksikan itu masih ada dalam satu kendali. Kadang-kadang orang berkata, oh hebatnya Tuhan mengendalikan. Itu firman Tuhan yang mengendalikan. Ketika firman Allah diambil, karena firman itu bukan berita, bukan perintah, firman itu Allah, itu beradu semua. Kenapa kita berantem? Kita manusia. Kenapa Ukraina perang dengan Rusia? Ada banyak lagi yang manusia kehilangan. Kalau kita lihat yang diatur oleh firman Allah, putaran hidupnya pas kok. Nah ketika manusia hidupnya tidak lagi dalam kontrol, dalam tuntunan firman Allah, berantem. Kita berumah tangga juga berantem, bergeser, beradu, pecah. Itu salah satu hal yang sangat real kita pelajari. Jadi kembali kepada firman Allah, hidup ini sebenarnya. Karena firman Allah diberikan untuk menghidupkan, untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan. Amin. Begitu mudahnya bisikan. Salah satu sifat manusia kita, 10 kebaikan orang, tapi 1 kesalahannya menghilangkan 10 kebaikan dalam hidup kita. Itulah salah satu bentuk firman Allah tidak ada, walaupun dia pendeta. Kita nilai, apakah kita masih punya 1 sifat? Ada 5 kebaikannya, ada 7 kebaikannya, ada 3 kebaikannya, 1 kesalahannya membuat kita benci. Nah ini 1 bentuk tidak ada dengan firman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saudara lihat di dalam kitab Kejadian ini, saya kasih contoh, ya, supaya benar-benar iman kita itu hidup. Jadi dari orang Kristen yang Kejadian 12, lihat apa kata Tuhan sama Abraham. Janji Tuhan itu manis, indah, ajaib. Ya, apa kata Tuhan? Saya mulai baca ayat 1, jemaat baca ayat 2. Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, silakan jemaat 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji pertama, jadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan memberkati engkau. Yang ketiga, namamu akan masyhur. Yang keempat, engkau jadi, wah, kalau Tuhan memberkati kita memang sampai jadi berkat. Tapi kalau Tuhan memberkati saudara, terus saudara tidak jadi berkat, itu Tuhan yang lain. Kalau Tuhan memberkati saya, supaya saya jadi berkat, itu betul Tuhan yang memberkati. Tapi kalau Tuhan memberkati saya kikir, itu bukan Tuhan. Halo? Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan membuat saya diberkati terus saya pikir, itu bukan Tuhan yang memberkati saya. Ini jelas. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Hebat Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan jadi berkat. Ini janji Tuhan kan? Mana ada lebih janji yang bisa lebih? Sekolah mana yang bisa menjamin hidup orang seperti ini? Atau pekerjaan atau jabatan yang saudara punya yang bisa membuat saudara dapat janji seperti ini kalau bukan Tuhan? Ya sekalipun saudara jadi presiden, tidak lama juga jadi presiden, dan belum tentu juga jadi berkat. Orang yang memberkati engkau berkati, orang yang mengutuk engkau berkutuk. Gara-gara kau seluruh bangsa diberkati. Hebat. Ya kan? Lalu ayat 4, Abraham, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia dapat firman, go. Oke, ini janji-janji hebat. Ini janji-janji luar biasa. Makanya seperti yang saya katakan tadi, orang dulu mau durian, dia tanam dulu, kemudian dia tumbuh dulu. Ya, orang dulu pengen manggis, aku suka manggis lah, dia tanam manggis. Dia taat semua sebuah proses, taat sebuah tuntunan. Itu cara Tuhan. Nah lihat, apakah Abraham langsung berangkatlah dia kemana? Ke tanah Kanaan. Sampailah di tanah Kanaan. Ayat 10. Ayat 10. Pasal yang sama. Ketika kelaparan timbul, di mana timbul? Di negeri, ke tempat Abraham yang disuruh Tuhan tadi. Kecewa. Banyak orang mundur dari Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Ada kebaikan, begitu ada satu kekecewaan, hilang semua. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik paras. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Belum pernah seumur-umur Abraham mengalami masalah ini. Sebelum Abraham menerima firman Tuhan, dia tidak pernah khawatir sampai sebegini. Aduh, aku nanti dibunuh lah gara-gara kau. Kalau gitu bilanglah kau adikku, jangan kau bilang aku istrimu, bahaya nanti. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi setelah dia mendengar firman Allah dan sampai ke tanah Kanaan dengan berkat-berkat yang sudah kita baca tadi, terjadi hal yang
tak pernah diduga. Ternyata tanah Kanaan yang tempat dia tuju terjadi kelaparan. Hei, kalau saudara, hilang gak semua firman Tuhan tadi? Hilang gak semua janji Tuhan tadi? Di mana firman Tuhan yang berkata diberkati, jadi bangsa yang besar, nama yang masyhur? Saudara pernah bekerja, begitu masuk pekerjaan, aduh, rupanya kayak gini kerjanya, langsung mundur kan? Gak sesuai, gak termakan, gak cocok, banting setir, pulang. Ngapain kerja kayak gini? Ya. Nah, dengan Tuhan manusia ternyata sering begitu. Ketika Abraham sampai tanah perjanjian, lah katanya tanah ini subur, banyak susu dan madunya. Boom, pulang kita. Abraham bawa lagi saya, ayo pulang kampung ke Urkasdim lagi. Ngapain di sini? Ya, makanya saudara, firman Allah ini itu hidup. Maukah saudara menghidupinya? Nah, sebenarnya kita tidak pernah menghidupi firman, karena firman Allah itu akan dibenturkan oleh Tuhan dengan ujian. Makanya Yesus itu diolok-olok, orang mati kau hidupkan, orang buta melihat kau bikin, angin kau apa di danau kau bikin tenang. Coba sekarang kau turun dari salib ke lemana alam. Coba buktikan dulu yang kau hebat-hebat itu. Tapi Yesus tidak mau, karena dia taat sama proses. Firman Allah itu sebuah proses kehidupan. Makanya orang Kristen akan berguguran kalau dia dalam perjalanan imannya, kita tidak hidup dengan firman Allah, kita tidak terus dalam bentuk, dalam petanya Tuhan. Kalau petanya salah, salah hidup kita. Orang bisa aja kesasar ketika pakai Google Map. Tapi firman Allah bukanlah peta yang salah. Jadi ketika kita salah, kita tahu yang benar. Ketika kita melenceng, kita tahu saya udah salah. Itu gunanya firman Allah. Kita sudah punya peta, kita sudah punya gambar, kita sudah punya gambaran yang jelas. Karena firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Ketika hidup kita sudah berjalan tidak sesuai, berarti kita sudah sadar kita sudah gagal dan salah, tinggal kembali saja. Sayang ya saudara, kekristenan kita tidak akrab dengan firman. Apalagi kita masuk pada tahap berikutnya, menghidupi firman Allah. Apalagi sampai pada finalnya memang kita segambar dengan Allah. Jadi gambarnya Abraham, peta hidupnya Abraham itu yaitu firman. Itu sudah jadi peta hidupnya, itu sudah jadi perjalanan hidupnya. Mau terjadi kelaparan di tanah Kanaan, dia tetap akan kembali ke tanah Kanaan. Mau belum punya anak, karena Tuhan bilang dia akan menjadi bangsa. Jadi bangsa gimana Tuhan? Satu aja anak belum punya, tapi dia tetap kembali karena itulah yang benar. Dia tetap mengembalikan hidupnya pada peta, pada perjalanan firman. Amin. Dia tetap, karena inilah yang benar. Sekalipun di setiap kenyataan banyak hal yang bisa menyeret kita keluar dari firman, tapi kalau kita sadar bahwa peta perjalanan kita sudah digariskan dalam firman Allah, kita mengenal firman Allah, kita mengenal janji Allah. Walaupun Abraham 25 tahun pergumulannya untuk mendapatkan anak, padahal sejak pertama sekali Tuhan sudah bilang kamu jadi bangsa yang besar. Dan itu menjadi perjalanan hidup. Dan Abraham tak pernah lari dari situ. Dia kembali kepada janji itu. Dia tetap meletakkan hidupnya di janji itu sampai usia 100 tahun. Tidak ada kadaluarsa. Jangan saudara pikir firman itu ada kadaluarsa.
Firman itu tidak ada kadaluarsanya. Amin. Kita yang tidak setia. Kita yang tidak setia. Saya sangat dikuatkan. Ini selalu saya ingat waktu saya melayani di Johan. Masih merintis, masih jalan kaki. Balak-balak masih banyak. Bedeng-bedeng, barak-barak, terpal masih banyak. Masih kontraktor numbang-numbang. Saya sudah masuk. Sampai bibitan ada, sampai mulai mes ada. Pabrik waktu itu belum ada. Sekolah belum ada. Layani terus, layani. Saya alami semua suka duka yang begitu luar biasa. Saya belum punya sepeda motor. Si tanggal hakim pinjamkan sepeda motornya sampai rusak. Ya, saudara, saya pernah pakai Honda Cup 70. Ada dulu mereka Tumanggor pinjamkan sama Pak Pahan. Wah, dikasih Honda Cup 70 aja dulu udah senang. Ku pakai lah ini, hujan, matilah Honda ini. Mau ku tinggalkan bukan punyamu. Ku bawa lah Honda ini. Bukan Honda yang membawa aku yang membawa. Sampai di bibitan. Orang pikir tidak jadi coba. Ya udah, orang saya jalan kaki kok masih di jalan luar. Jam 8 malam lah saya nyampe bawa Honda ini. Abang datang rupanya. Bikin ada lampu dagang. Dinyalakan lagi strong kayak gitu. Lampu gas. Begitu kebatin, beduk. Jadi kawanku satu di atas papan itu karena ngantuk. Ya. Saudara, ada satu jemaat yang ingat perjuangan itu. Dia pindahlah dia. Dia punya kebun sawit. Setelah berapa tahun, sekitar 15 tahun lah saya tidak jumpa dengan dia. Tidak ada kontak, saya juga nggak tahu dia pindah kemana. Satu hari utusannya datang ke rumah. Dia bilang sama yang disuruhnya ini, paribannya ini, suami dari adik istrinya, kalau cari pendeta Ulon di Bangkinang, ini alamatnya. Kalau antar perpuluhan kebun kita. Tapi kau tanya dulu dia, kalau masih pendeta dia kau kasih. Tapi kalau udah gak jadi pendeta dia jangan kau kasih. Iya bang, dicari sama saya, betul. Pak Pendeta Ulon ya iya. Ya, dia HKBP dia. Masih pendeta Pak? Ya masih. Ini orang baru kenal dengannya pendeta kayak pengawas saya saja. Masih melayani Bapak rupanya. Masih. Gereja Bapak di mana? Di situ saya bilang. Boleh saya lihat? Ini siapa ini? Inspeksi mendadak. Oh, jadi Bapak pasti melayani. Boleh Pak kita lihat gerejanya? Oh boleh. Buka gereja. Jadi di sini Bapak berani? Iya. Bawa lagi ke rumah. Ini pesan dari orang yang memberikan ini. Kalau Bapak masih pendeta ya saya kasih. Makanya saya tadi tanya-tanya. Kalau Bapak udah gak pendeta ya gak dikasih lah. Ya, karena ini bukan untukmu ini. Kasih. Terus saya bilang begini. Satu hari saya telepon dia. Kenapa ingat sama saya? Ya, saya ingat dulu waktu kita jalan basah, kena hujan. Saya ingat dulu kita kebaktian di rumah ini. Dia ingat susah-susahnya dulu. Dia ingat masa-masa sukar. Saudara, manusia saja ingat. Jadi kapan Tuhan ingat sama Abraham? Allah ingat Abraham sampai kau bilang sama orang di Mesir, Sarah ini bukan istrimu. Segitunya kau untuk setia kepada Tuhan. Halo? Mungkin sebelum saya jadi pendeta,
Saya punya sepeda motor. Dulu saya SMA udah dikasih mama saya sepeda motor, cuma saya nggak mau pakai. Dan Vespa dipakai. Punya. Tapi setelah jadi hamba Tuhan, emang miskin. Memang kere. Apa yang salah? Apakah aku salah jadi hamba Tuhan ini? Kalau ukuran hamba saya hanya uang. Lebih enak waktu saya dulu SMA murah-murah. Ya, saya masih punya uang. Ini setelah jadi hamba Tuhan. Saya pernah jatuh dari mobil balap, mau lompat tapi udah tergelincir dulu kaki saya. Bayangkan mobil balap, ya, ke bawah sana. Dan tidak ada yang tahu, rasakan sendiri. Karena hujan, duduklah di atas bala itu, keluar dari ketujuan. Si Rio tidak ada, kau belum ada di situ. Ya, saudara, pernah saya numpang mobil Helen pickup itu, mobil kontraktor, dibawa numpang, supirnya jemaat. Dia lihat saya jalan keluar dari bibitan, hujan ini saudara, hujan gerimis, ya, dan gerimis. Amang, ya, ayo naik Amang. Karena dia bawa bosnya. Tentu saya disuruh di belakang. Maaf ya Amang, di belakang ada bos. Ya iya. Kalau saya duduk di bak belakang. Rupanya baknya itu sudah pecah-pecah, bolong-bolong di lantainya. Masuklah dihantamnya genangan air. Boom! Dari mana? Rupanya dari lantai. Air lumpur, kena lagi, mengelak lagi, kena juga, karena memang udah rusak baknya. Saudara, jadi saya ingat, jadi inilah Tuhan gara-gara melayani kok kayak gitu. Itu yang Tuhan bilang, amin. Jadi ketika hamba Tuhan ini, ketika akhirnya jemaat yang ngasih berperan jadi pendeta nih. Jadi gembala, oh saya senang bersyukur sekali, buahnya saya ada. Dia ingat, ingat. Terakhir, Amang, kami tidak lagi ngasih perpuluhan. Kenapa? Cewek nggak, kok berhenti sih? Hepeng. Ya, nggak bisa lagi healing. Kenapa? Kebunnya sudah dijual. Tapi inilah perpuluhan dari asing itu. Mahal saja, mahal. Saudara, banyak cara Tuhan. Ya, di Johan dulu saya enggak. Dia ingat, kenapa lama kasih aku ini? Saya ingat dulu. Amang dulu menikmati berkat dari PT Johan. Persembahan dulu, Amang enggak ambil, enggak terima. Rupanya dia simpan. Jadi saudara, saya ingat ketika Abraham harus pergi ke Mesir bawa istrinya. Terus dia bilang sama istrinya, siapa suami yang tega? Pergi dari tanah Kanaan kelaparan, istriku. Kita sekarang di negeri asing, belum pernah aku berbuat seperti ini. Setakut ini, sekuatir ini aku kehilangan kamu. Kalau cabai nempel di gigi sayang, tapi kalau kau nempel di hati. Bilanglah sama orang-orang, kau adikku ya. Kalau kau bilang aku istriku, kau istriku, nanti dipotongnya leherku ini. Janda kau. Belum pernah dilakukan Abraham. Itu gara-gara apa? Kan gara-gara panggilan Tuhan tadi. Coba Tuhan tak suruh-suruh aku ke tanah Kanaan, kan tak kayak gini jalan hidupku. Coba Tuhan tak panggil-panggil, kenapa sih Tuhan rese ganggu hidup saya? Umur udah 75 tahun, ekonomi udah mapan,
hidup udah mapan, semuanya tinggal nikmati, udah tinggal berkat semuanya, udah ada semuanya. Ini kenapa Tuhan usik hidupku mesti ke tanah Kanaan. Sampai di tanah Kanaan terjadi kelaparan, keluar lagi, pergi lagi ke Mesir. Kok jadi kacau begini Tuhan? Nah makanya saudara, siap gak kita sebenarnya menerima janji Tuhan? Kita gak siap sebenarnya. Nah itulah yang diingat Allah, dicatatlah. Gara-gara dia menepati janjinya sama Tuhan, dia rela pergi ke Mesir dan istrinya sampai diambil orang. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi janji Allah adalah sebuah janji kekal yang memang harus kita nikmati setiap hari. Jangan hanya mau jadi itu nanti bisa langsung jadi. Nah, kita harus nikmati. Kita harus hidup dengan firman Allah. Kita memang harus menghidupinya. Kita harus berproses. Kita harus memang bergumul dengan kehidupan firman itu. Makanya kalau kita rajin baca Alkitab, kita akan semakin serupa dengan Allah. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, ya, pas Yesaya 55 ayat yang ke-11. Mari kita baca 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Allah itu saudara, kalau firman Allah itu harus syarat pertama ya, terimalah dengan sepenuh hati. Jangan ada ruangan yang lain, jangan ada ruangan hampa, jangan ada ruangan kosong. Makanya kalau kita membaca firman Allah setiap hari itu supaya ini penuh. Jangan ada rongga lain, jangan ada celah yang lain. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman yang pernah diucapkan Allah sama matahari berlaku sampai hari ini. Firman yang diucapkan Allah kepada bintang masih berlaku sampai hari ini. Sekali firman itu keluar, jadi. Nanti ketika Allah tarik lagi firman Allah, berantakan semua. Makanya ada kuasa dalam firman Allah. Kalau kita berkata sembarangan, maka sembarangan pula yang akan datang kepada kita. Ya, makanya kalau kita terbiasa bilang Tuhan berkati, saya senang itu. Sapaan hangat kita itu, Tuhan memberkati. Nah, kalau kita keluarnya omongan sembarangan, yang datang juga sembarangan. Ya, pinomat kita masih exercise lah, kita latih lah untuk mengatakan Tuhan memberkati. Oh, ketika kita disakiti bilang Tuhan memberkati. Amin. Ya, karena apa yang keluar itu yang kembali kepada kita. Oh, kita ditipu orang, kita bilang juga Tuhan memberkati. Ditakut orang sepeda motor kita, ya bilang sama Malik, Tuhan juga memberkati. Oh, bodoh kau. Udah hilang keretamu, kau bilang juga Tuhan memberkati. Ya, kalau mau kembali, ya keluarkan berkat, maka yang kembali pasti berkat. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah firman Allah. Ada kekuatan, ada power. Yohanes pasal 60, pasal 6 ayat 63 yang terakhirnya. Yohanes 6 ayat 63.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman itu ada rohnya, firman itu ada nyawanya, dia hidup. Jadi jangan bilang firman ini pedoman, dah. Pedoman itu yang mengeluarkan peraturan pemerintah, itulah pedoman. Tapi kalau firman Allah itu roh, kita tidak mampu melakukannya, dimampukannya. Amin. Karena dia firman adalah roh, punya kekuatan, punya power. Jadi nggak ada alasan, saya nggak bisa, firman Allah ini berat, masa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Firman itu roh dan dia menghidupkan. Ketika firman Allah ini pertama kali dipakai oleh Allah untuk menghidupkan, bukan untuk membunuh. Sama-sama kita baca 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Buang semua kepalsuan dalam hidup itu. Kalau mau rancangan Tuhan, apapun janji yang pernah saudara dengar dari Tuhan, saya percaya itu tidak akan pernah gagal. Mari kita hidupi, mari kita berproses. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buktikan hari ini bahwa kita berjalan bersama dengan firman Allah itu menghidupkan. Buang semua kekecewaan. Haleluya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, aku datang, Bapa, aku datang kepada Tuhan, menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam
Hidupi aku Tuhan, Roh-Mu menghidupkan aku, Firman-Mu membuatku bertahan setia pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Biar hidupku setia dalam rancangan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu sempurna, rencana-Mu indah, rencana-Mu baik. Yesus, ubah hatiku Tuhan, agar aku setia dengan janji-Mu, setia dengan rancangan-Mu. Sekalipun dunia bergolak, sekalipun dunia bergoncang, sekalipun ternak terhalau dari kandangnya, pohon ara tidak berbuah, ku tetap setia. Janji-Mu hidupkan aku, janji-Mu segarkan jiwaku Tuhan. Yesus, ku mau setia. Terima kasih Tuhan, ku temukan rancangan-Mu indah, rancangan-Mu manis. Ajarku setia, ajarku taat pada kehendak-Mu Tuhan, sampai tergenapi janji-janji Tuhan dalam kehidupan, sampai terpenuhi segala rancangan Allah. Tak seperti yang kita pikirkan. Yesus menjadi raja tidak seperti yang dipikirkan. Dia menjadi raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Ajaib rancangan Tuhan itu, saudara. Haleluya. Bersyukurlah kalau firman Allah itu masih saudara dengar. Bersyukurlah kalau firman Allah itu masih bisa kita dengar. Terima kasih bilang sama Tuhan. Kalau firman Allah itu diambil, semua akan kacau, tidak lagi mengendalikannya. Terimalah firman Allah supaya hidup kita jangan kacau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah yang menerima firman. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang datang kepada Abraham tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang datang kepada Yesus sebagai anak Allah, dia tidak hanya menjadi raja yang duduk di atas tahta, tetapi dia menjadi raja keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami bodoh, kami terlalu bodoh dan naif hanya karena dunia. Ampuni dosa. Kalau kami diberkati Tuhan hari ini, supaya kami juga jadi berkat. Karena firman Allah yang memberkati kami adalah firman Allah yang tidak pernah kehabisan berkat. Berkatilah kami dari firman-Mu Tuhan, hidupkanlah kami. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Bagi-Mu lah segala hormat kemuliaan, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, firman-Mu ya dan amin. Haleluya, amin. Tuhan dalam betapa sabar. Bapak kembali kami ucap syukur pagi hari ini bagi kami menyatakan kepada-Mu ya Tuhan, segala pujian, kemuliaan, doa, syukur Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami telah bersyukur dan firman yang disampaikan oleh Tuhan boleh memberikan sebagian kami yang boleh hidup dengan firman yang boleh kami hidup di bawah firman. Sebenarnya persembahan yang memberikan senang hati kami, urusan hati kami, dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan dipakai kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa
beri Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.